Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Umi Kalsum, NPM B1A02-1223, dengan dosen pengampu Pak Wisman MPD. Judul materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah membaca sumber ilmiah. Yang pertama, karakteristik sumber ilmiah. Keterampilan membaca merupakan keterampilan reseptif, yakni keterampilan menyerap informasi atau ilmu pengetahuan. Keterampilan membaca memiliki kesamaan dengan keterampilan membaca jauh lebih unggul dibanding keterampilan menyimak. Keterampilan membaca sangat penting untuk menyerap informasi dan ilmu pengetahuan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, sumber bacaan jauh lebih banyak daripada sumber simakan. Yang kedua, informasi dan ilmu pengetahuan pada umumnya selalu didokumentasi dalam bentuk bacaan. Perkembangan dunia digital, baik cetak maupun elektronik, telah menghasilkan berbagai sumber bacaan. Untuk mencari sumber-sumber ilmiah dalam menulis karangan ilmiah, kita perlu menyadari bahwa informasi dan ilmu pengetahuan banyak tersimpan dalam bacaan. Kita ketahui, dan untuk menambah informasi, terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita tulis. Karakteristik buku. Karakteristik buku yang paling penting dipahami dalam kaitan dengan keterampilan membaca adalah buku terdiri atas halaman judul, daftar isi, dan bab demi bab. Untuk memilih buku yang tepat, perhatikan hal berikut. Pertama, lihatlah lebih dulu judul dan daftar isi buku. Yang kedua, perhatikan dan pahami judul-judul bab. Yang ketiga, untuk lebih teliti, perhatikan dan pahami judul-judul subbab yang terdapat dalam buku. Yang keempat, pahami pokok-pokok pikiran yang disampaikan pengarang melalui penanaman bab-bab dan subbab buku. Yang kelima, simpulkanlah permasalahan pokok dalam buku melalui bab dan subbab itu. Buku apa yang harus Anda baca? Jawabannya tentu sangat tergantung pada diri Anda sendiri. Buku pada umumnya sangat bermanfaat bagi pembacanya. Namun, Anda dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan. Perbanyaklah membaca buku dengan topik-topik yang beragam untuk memperkaya wawasan Anda. Topik yang Anda inginkan tersebut menjadi panduan dalam memilih buku. Kiatnya, lihatlah daftar isi buku. Kemudian, bacalah judul bab dan subbab yang ada di dalam buku. Jika diperlukan, lakukanlah membaca sekilas terhadap buku tersebut. Yang kedua, memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Untuk menjadi pembaca yang cerdas, harus memahami cetakan hitam atau bold, cetakan miring atau italik. Artinya, sebagai pembaca yang cerdas harus cepat melihat pemarka grafika tersebut. Pemarka numerik adalah mengidentifikasikan informasi penting. Pemarka numerik ada dua jenis, penomoran dengan angka dan penomoran dengan abjad. Dapat pula dilihat dari pemarka numerik dengan simbol, gambar, dan lainnya. 1. Cetakan hitam sebagai penanda informasi. Cara memahami bacaan. Pertama, mula-mula bacalah satu bab dengan cepat. Identifikasi bagian-bagian di mana pengarang menjelaskan suatu topik paling banyak. Bila terdapat banyak diagram untuk suatu konsep, maka konsep itu pastilah penting. Kemudian yang kedua, bacalah kalimat pertama. Setiap paragraf lebih hati-hati daripada kalimat-kalimat berikutnya pada paragraf yang sama. Yang ketiga, catatlah subjudul dan kalimat pertama setiap paragraf sebelum kamu membaca bab itu sendiri. Fokus pada kata benda dan subjek pada setiap kalimat. 2. Cetakan miring sebagai penanda informasi. Cetakan miring atau italik yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat menangkap informasi penting itu secara tepat.
Bahasa baku harus memiliki koridor yang jelas dan jelas dikenali, sehingga memiliki karakteristik yang jernih. Bahasa baku berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Penomoran angka sebagai penanda informasi. Berdasarkan penomoran dengan angka yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat mengetahui informasi penting itu secara tepat. Bahkan kita tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Contoh, mengemukakan 4 fungsi bahasa baku, yaitu: pertama, fungsi pemersatu; yang kedua, fungsi pemberi kekasan; yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan; dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. 4. Kata-kata khusus sebagai penanda informasi. Agar Anda mudah mengetahui informasi yang terdapat dalam bacaan. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Tipe-tipe informasi yang ada dalam bacaan dapat dibedakan dari 2 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang acuannya. Tipe informasi dalam bacaan adalah: A. Informasi denotatif atau tersurat. Tipe informasi denotatif adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Informasi denotatif adalah informasi yang dipahami secara universal dalam bahasa yang bersangkutan. Informasi denotatif merupakan makna yang bersifat tetap sesuai dengan kata tersebut dalam kalimat. B. Informasi konotatif atau tersirat. Informasi konotatif adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata, kalimat tertentu. Jadi, informasi konotatif bukanlah hal yang spesifik dalam komunikasi, melainkan muncul bersama-sama dengan sistem linguis. Contoh yang menunjukkan adanya informasi konotatif dalam bacaan. 1. Rumah yang terletak di pinggir jalan itu sudah mulai ditertibkan kemarin. Kata ditertibkan dimaksudkan digusur. 2. Harga BBM kembali disesuaikan oleh pemerintah. Kata disesuaikan maksudnya dinaikkan. 3. 5 orang pengedar ganja kembali diamankan oleh kepolisian. Kata diamankan dimaksudkan ditangkap. 2. Dari sudut pandang tingkat kepentingannya. Tipe informasi dalam bacaan adalah: A. Informasi utama atau primer. Informasi utama adalah informasi pokok yang terdapat dalam bacaan, yang mana dapat ditemukan pada judul bab, judul subbab, dan kalimat topik paragraf. Selain itu, dalam bacaan terdapat pula informasi penjelas. B. Informasi penjelas atau sekunder. Informasi penjelas ini adalah informasi-informasi yang akan menjelas lebarkan informasi utama itu. Informasi penjelas ini dapat dilihat pada kalimat-kalimat penjelas. 4. Kiat-kiat memahami sumber ilmiah. Kiat memahami buku. Kiat memahami isi buku adalah: lihatlah daftar isi buku. Kemudian, bacalah judul bab dan subbab yang ada dalam buku. Strategi skimming dapat pula dilakukan lebih dahulu, yakni memperhatikan judul, subjudul, bagian-bagiannya, paragraf, gambar, sehingga tabel sebagai satu kesatuan.
Memperhatikan judul dengan seksama. Apa implikasi-implikasinya dan melihat bagian-bagian selanjutnya untuk mendapatkan apresiasi struktur tulisan. Informasi dalam suatu buku adalah hal-hal berikut ini. Pertama, pokok-pokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul bab. Yang kedua, uraian subpokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul subbab. Yang ketiga, uraian topik-topik pikiran yang disajikan dalam kalimat topik paragraf. Baiklah, itulah materi tentang membaca sumber ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.